Ini pertanyaan memang sering ditanyakan bahkan sejak Ibnu Jinni ya, di abad ke-4 Hijriah, beliau wafat. Pertanyaan ini mengganggu pikiran beliau di kitabnya Al-Khasa'is. Sering kali beliau ditanya, mana tuh yang lebih afdal, nahwu atau sorof? Mengingat keduanya ini penting ya. Kata beliau, kalau dia melihat dari sisi objek yang dipelajari, bahwasanya sorof itu mempelajari bangunan sebuah kata, dia tidak berbicara terkait kalimat ya, tapi dia fokus kepada setiap katanya, yakni rumus atau struktur kata tersebut, misalnya kitabun, kenapa dia diawali dengan kasroh, kemudian setelahnya di fathah dan dipanjangkan, ini adalah ranah ilmu sorof. Tapi dia tidak berbicara bahwa kitabun itu apa kedudukannya dalam kalimat, itu tidak, karena itu ranah ilmu nahu. Maka kata beliau, ilmu sorof, kalau ditinjau dari hal ini, objeknya, dia lebih lebih berhak untuk didahulukan daripada ilmu nahu. Karena tentu kita berbicara terkait struktur kata dulu sebelum struktur yang lebih besar, yaitu kalimat. Akan tetapi, kata beliau, kalau orang ini melihat bahwa nahwu ini lebih sedikit variasi perubahannya, karena di nahwu itu kita hanya belajar 4 perubahan saja, yaitu domah, fathah, kasroh, dan sukun, yang kita kenal dengan rofa, nasab, jar, dan jazm. Hanya 4 ini saja fokus kita di ilmu nahwu. Sedangkan dalam ilmu sorof itu lebih variatif. Kita mempelajari wazan-wazan ya, menghafal wazan-wazan begitu banyaknya, belum yang sulasi, ada yang rubai, ada yang khumasi, sudasi, ada yang mujarrad, ada yang mazid, belum wazan-wazan masdar, isim fa'il, isim maf'ul, banyak sekali perubahan dalam ilmu sorof. Kata beliau, kalau memang itu yang dia lihat, silakan dahulukan ilmu nahwu. Jadi sebetulnya pada akhirnya itu adalah satu hal yang fleksibel saja sih. Bahkan kalau saya melihat menggabungkan antara keduanya ini ada satu yang win-win solution ya. Satu hal yang diutamakan. Kenapa? Ketika dalam ilmu nahwu ada kita mendapati ada kesulitan ya dalam wazan-wazan, kita bisa langsung merujuk kepada pembahasan ilmu sorof tanpa harus menghatamkan terlebih dahulu ilmu nahwu tersebut. Pun demikian dengan ilmu sorof. Ada bahasan-bahasan yang itu tidak dibahas secara detail di ilmu sorof, tapi dibahas dalam ilmu nahwu. Jadi kita bisa langsung merujuk kepada ilmu nahwu tanpa harus menghatamkan dulu pembahasan ilmu sorof. Saya kira bisa diimbangi antara keduanya. Allahu a'lam.